semuanya. Selamat pagi. Ya, ini pada di-unmute semua ya? Pada di-mute semua ya ininya, loudspeaker-nya, tapi nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan kita yang pertama di aplikasi Zoom ya. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu mungkin akan menjelaskan tentang materi dimensi 3 yang biasanya kalian kerjakan melalui akun Classroom. Tapi hari ini, walaupun kita sedang melakukan Zoom, kamu semua juga wajib mengabsen sebagai tanda hadir di Classroom. Juga nanti di terakhir ada juga nanti latihan soalnya. Ini suara Ibu kedengaran nggak? Suara Ibu jelas terdengar? Oke, Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Mungkin beberapa siswa ada yang merasa kesusahan dalam pembelajaran daring kita di semester ini, ya kan? Nah, apalagi kita nggak ketemu tatap muka, terus kalau mau bertanya juga ada keterbatasan. Walaupun ibu sebenarnya bebaskan untuk bertanya melalui WA pribadi, Japri aja nggak apa-apa, ya. Kapan waktu kamu sedang mengerjakan, terus nggak ngerti atau apa, bisa lewat WA. Juga bisa melalui Classroom, tapi kadang kalau Classroom kan kita agak lama ya Ibu baca komentarnya. Nah, tapi ya mau gimana lagi ya, kita harus menjalani ini semua. Gimana maksimalnya kita menjalani, pokoknya harus bisa gitu aja ya. Jadi kesempatan ini yang kali ini kita lakukan Zoom. Ibu mau menjelaskan materi tentang jarak titik ke bidang. Nah, kemarin kan kita sudah pertama kali menunjukkan apa itu jarak, bagaimana maksud dari jarak titik gitu kan. Nah, selanjutnya ada jarak titik ke titik pada bidang dimensi 3, jadi pada bangun ruang. Lalu ada juga jarak titik ke garis, dan yang terakhir jarak titik ke bidang. Setelah materi ini selesai, minggu depan Ibu akan melakukan tes ya, tapi tesnya juga secara online. Kita bisa menggunakan Google Form nanti. Oke. Ini ada mana dia? Nah, oke, nah ini ada materi yang akan Ibu jelaskan. Ya, bentar ya. Mengenai dimensi 3. Semuanya bisa lihat itu? Bisa dilihat materinya? Bisa? Oke, ini ya. Ini materi tentang dimensi 3, yaitu jarak antara titik dan bidang. Aduh, kekecilan. Oke, ini aja. Nah, menghitung jarak antara titik dan bidang. Nah, saat kita mencari jarak antara titik dan sebuah bidang, oke, kita harus tentukan dulu ya garis penghubung antara titik ke bidang itu. Tapi menentukan garis penghubungnya itu ada syaratnya. Ya. Bentar. Oke, ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, kita lihat ini. Jika di peragaan ini ada titik A, oke, ini Bapak Supinda sudah akan masuk ya. Oke, nah ini ada
jarak titik A ke bidang P, ya. Selamat pagi Bapak Sukinda, ini kami sudah materi Pak. Iya, bisa kami lanjutkan ya Pak ya? Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini jarak antara titik ke bidang, menghitung jarak antara titik dan bidang. Jika ada sebuah titik dengan bidang P, maka sebelum kita mencari jaraknya, kita harus membuat garis penghubung antara titik dengan bidang tersebut. Tapi ada syaratnya, ya. Kita lihat di sini peragaan dari gambar ini, ya, menunjukkan jarak antara titik ke bidang P adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus. Nah, pada kata-kata tegak lurus ini, kalian harus ingat ya, garis bawahi, bahwa menghubungkannya harus tegak lurus dari titik ke bidang P. Jadi kalau kita mau mencari jaraknya, nggak boleh kita cari jaraknya dari A ke sudut sini atau A ke sini, nggak boleh, karena dia tidak tegak lurus. Jadi harus kamu pastikan garis yang menghubungkan dengan bidang itu dia tegak lurus terhadap bidangnya, ya. Nah, untuk memudahkannya mencari yang tegak lurus itu seperti apa, ini kamu harus mengingat. Nah, ingat ini bahwa untuk membuat garis yang tegak lurus sebuah bidang, jika garis itu tegak lurus dengan dua buah garis yang berpotongan tegak lurus juga dengan bidangnya. Oke? Nah, ini yang harus kamu ingat. Ya, bisa juga kita nanti dengan ini sama saja dengan proyeksi ya. Proyeksi itu kayak mencerminkan bisa ya dari titik A itu ke titik A aksen. Nah, nanti di soal kamu akan paham. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Contoh yang pertama, jika diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. Maka yang ditanya jarak titik A ke bidang BDHF-nya apa? Ya, berapa gitu. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau mengingatkan pada materi-materi yang kemarin ya, beberapa siswa masih ada yang keliru membuat titik sudut bangun. Jadi jika kamu sudah membuat bangun ya, bangun mau itu dimensi 2 atau dimensi 3, biasakan menamakan titik sudut ini secara melingkar. Jadi A, B, C, D melingkar. Jadi jangan sembarangan ya. Jadi dari kiri ke kanan melingkar. Lalu untuk yang atasnya juga E, F, G, H. Oke, mengerti? Sampai sini mengerti ya? Menggambarnya ya? Oke. Nah, ini menggambar bangunnya. Kita menamakan titik sudutnya. Lalu kita lihat yang diketahui pada permasalahannya. Rusuk kubus ini 10 cm. Oke, ada 10 cm. Kalau kubus artinya panjangnya sama ya, panjang, lebar, dan tingginya sama. Itu kalau dia kubus, jadi semuanya 10 cm. Nah, lalu jarak titik A, ini titik A dengan bidang BDHF. Nah, kita gambar dulu bidang BDHF-nya. Ini yang Ibu arsir, garis putus-putus. Oke, ini bidang BDHF-nya. Ya. Nah, ini kita arsir. Jadi ini sebagai bidang. Jadi kalau misalkan kamu punya balok di rumah, yang kerangka balok yang sudah kamu buat di awal dahulu ya, kamu bisa sisipkan karton ya, ke diagonalnya. Diagonalnya berdiri. Nah, itulah bidang BDHF ya. Oke. Jarak titik A ke bidang BDHF yang mana? Nah, ini kita lihat garis putus-putus merah. Ya, garis putus-putus merah dari A ke bidang. Nah, kita hubungkan. Inilah di sini Ibu namakan titik P ya, biar memudahkan kita. Jadi, jarak antara A dengan bidang BDHF ini diwakili oleh panjang AP. Ya, kalau digambar memang kamu seperti agak kesusahan melihat tegak lurusnya, tapi coba kamu perhatikan betul-betul dan sedikit kamu bayangkan. Ini A ya dengan P ya, dari A ke bidang ini pasti tegak lurus. Nah, ya kenapa? Karena ini pada sisi alas. Benar nggak? Ya kan? Nah, pada sisi alas, maka A ke P, otomatis P ini adalah titik tengah-tengah kan? Tengah-tengah BD kan? Iya, nah karena dari A ke C itu juga diagonal alas, B ke D itu juga diagonal sisi alasnya. Ya. Nah, jadi inilah panjang dari A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Ya, maka kamu lihat di sini sehingga AP itu setengah dari AC.
AP itu setengah dari AC. Betul kan? Ya kan? Nah, oke, karena AC-nya dan BD ini tegak lurus. Nah, inilah syaratnya tadi. Ya, syaratnya tadi AC itu tegak lurus dengan BD, berpotongan, ya. Nah, jadi karena AC adalah diagonal bidang, nah di sini kamu harus mengingat di sini supaya kita tidak terlalu panjang langkahnya, ya. Kalau pada diagonal bidang itu panjangnya sama saja dengan A akar 2. Itu kalau diagonal bidang. Jadi misalkan AC ini pada bidang alas. Nah, panjang AC ini 10 akar 2 karena A-nya 10 cm. Kalau panjang rusuknya 5 cm, berarti AC ini 5 akar 2. Ya. Nah, sesuaikan dengan panjang rusuk yang diketahui. Begitu juga misalkan FC. Kamu perhatikan FC. FC juga diagonal bidang diagonal sisi enggak dia? Diagonal sisi samping ya. Oke? Nah, itu juga sama. FC itu juga 10 akar 2. Kemudian, maka AP-nya, oke, bentar. Ini. Maka AP-nya setengah dari AC. AP itu setengah dari AC. Ya, jadi setengah dikalikan 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, ini untuk jarak A ke titik BD HF. Untuk contoh yang pertama. Kemudian kita satu contoh lagi. Nah, ini contoh yang kedua, kita coba bentuk bangunnya adalah limas, ya. Diketahui limas segi 4 beraturan T ABCD. Kalau limas rata-rata di atas ya, titik puncak atas ini dinamakan T biasanya. T ABCD, ABCD. Panjang AB-nya 8 cm, AB-nya 8, TA-nya 12. Jadi rusuk tegaknya 12 ya. Karena ini 5 segi 4 beraturan, berarti panjang BC-nya juga 8 cm karena dia segi 4 beraturan ya. Yang ditanya jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, ini jarak titik T ke bidang ABCD. Bidangnya sudah kita warnai warna hijau. Oke. Lalu T ke ABCD, nah pastilah ini garis tingginya. Ya, garis tengahnya, garis tingginya ke bidang. Oke, kenapa? Karena AC dengan BD itu saling tegak lurus. Pasti T ke P, ya, P-nya di bidang itu juga membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Oke, nah penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat. Jarak T ke bidang ABCD itu sama saja dengan jarak T dengan perpotongan AC dan BD, yaitu P, yaitu jadilah TP. Do you liwat it? Oke, ya menjadi TP. Jadi AC itu diagonalnya persegi, itu sama dengan A akar 2. Jadilah 8 akar 2. Dan AP-nya setengah dari AC, ya kan? Jadi setengah dikalikan 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Maka TP-nya itu akar dari AT kuadrat. Nah, di sini kita pakai segitiganya. Boleh kita pakai segitiga ATP, boleh juga kita pakai segitiga TCP, boleh. Tapi di sini Ibu pakainya TPA atau TAP ya. Ini ya segitiga yang ini. Nah, ini kita pakai aturan Pythagoras. Jadi AT sisi miring dikurangi dengan sisi alasnya ya, yang AP ini. AP ini tadi setengah dari AC. Jadilah AT-nya 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Kita selesaikan menjadi 4 akar 7 cm. Nah, inilah beberapa contoh dari soal-soal tentang dimensi 3. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau kamu ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Atau nanti kita bisa via WA ya, atau beberapa orang, misalkan 1 atau 2 orang, sangat merasa kesusahan, boleh janjian dengan Ibu, kita ketemu di sekolah untuk membahas materi yang belum kamu pahami juga tidak apa-apa. Oke, bagaimana anak-anak semua? Jelas? Jelas ya? Oke. Selain itu, nanti akan ada soal latihan. Jadi kamu hari ini selesaikan absensi. Setelah selesaikan absensi melalui classroom seperti biasa ya. Nanti juga lihat ada beberapa latihan di sana. Untuk tugas hari ini, Ibu kasih waktunya tidak lama ya Nak ya, paling 3 hari.
agar nanti kamu bisa bertanya dengan ibu materi atau beberapa soal yang tidak bisa kamu selesaikan, karena kita di minggu kedua, insya Allah minggu depan kita akan melakukan tes melalui Google Form. Nanti ibu akan kasih linknya ke kamu. Oke, paham semua? Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangannya? Oke, ya oke deh kalau gitu memang karena kita belum terbiasa ya dengan Zoom seperti ini, jadi agak merasa canggung ya. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi nanti boleh kita janjian saja ya dengan WA, kamu sudah simpan nomor ibu. Bolehlah maksimal 5 siswa, boleh kita ketemu di sekolah, kita bahas materi yang kamu belum pahami. Karena anak-anak bagaimanapun waktu tetap berjalan, kamu pun tetap harus menyelesaikan pembelajaran kita dengan baik. Ibu ingatkan juga bahwa nanti di kelas 12 ini kamu akan melaksanakan AKM atau assessment ya. Assessment ini pengganti ujian nasional, tapi ini tidak boleh kamu anggap apa ya? Suaranya nggak bisa di on. Gimana yuk? Oke, assessment ini kamu harus lebih giat belajar karena dia lebih ke arah analisis. Makanya kamu harus lebih paham mengenai materi yang sekarang dan juga yang kemarin-kemarin di kelas 10 dan 11 yang sudah kamu pelajari. Oke. Ini ada yang chat bentar. Oke, gimana yang lainnya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke. Kepada Pak Sukinda, ada masukan Pak? Oke, coba saya lihat dulu ini. Settingannya nanti saya lihat dulu, Pak. Oke, kepada siswa ada yang mau ditanyakan?
Puncak ya, deretan puncak, deretan deretan tuh. Mungkin Liven mau bertanya, Liven? Ada yang mau ditanyakan, Liven? Oh tidak, oke. Yang lainnya? Ke sana kiri, ke arah sana. Devi mau bertanya, Devi Triana? Enggak, oke. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin Bapak Sukinda ada yang mau ditambahkan untuk saya? Panjangan itu kalau dari lapangan itu kita dari alun-alun misalnya itu ke bawah yang alun-alun lapangan ini mau gimana? Nah, kan bisa lewat situ. Tugas kita kan itu. Kita kan dulu panjang dulu ya. Nah, kan di kanan kan dari alun-alun. Terus sampai kalau dari sana ke kiri gitu. Oke, kalau kira-kira sudah cukup jelas, kita cukupkan dulu Zoom-nya hari ini. Semoga anak-anak bisa lebih semangat ya untuk belajarnya walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak yang sudah bergabung. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.